Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu di pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang tidur kami malam tadi. Sekarang, ya Bapa, kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ajarlah kami agar dapat mengerti maksud-Mu, sehingga apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 26 ayat 12. Saya akan membacakannya untuk kita. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah Damai Sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, harta yang berlimpah dapat diperoleh dari usaha atau bisnis yang sukses. Sudah tentu orang yang sukses dalam bisnisnya akan mampu membeli rumah yang besar dan menikmati makanan dan minuman mewah setiap harinya dan pergi berlibur ke tempat-tempat yang indah setiap tahun. Tapi apakah hal ini menjamin kebahagiaan atau damai sejahtera baginya? Tahukah saudara, banyak orang-orang kaya yang tidak dapat tidur nyenyak jika harga saham di pasar bursa berjatuhan karena banyak dari mereka yang memarkir uangnya di sana. Orang ini akan khawatir setiap saat karena hartanya bisa lenyap dalam sekejap. Mereka selalu membutuhkan untuk berkonsultasi dengan manajer investasi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya damai sejahtera berasal dari sumber damai itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang adalah Raja Damai. Tidak ada seorang pun yang bisa membelinya. Harta dan jabatan yang melimpah belum tentu memberikan kebahagiaan. Manusia dengan berbagai cara melakukan banyak hal agar mereka berbahagia, seperti jalan-jalan keliling kota, surfing, dan lain-lain. Namun itu tidak membuat damai sejahtera, karena ketika menghadapi masalah, maka rasa sedih, cemas, dan bimbang mulai kambuh. Ada juga cara lain yang dilakukan manusia untuk menghindari ketidakdamaian karena masalah, seperti dengan minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang, dengan tujuan menghindari diri dari rasa tertekan atau stres, masalah, dan sebagainya, atau dengan mengharapkan pertolongan orang lain dengan mengadu, berharap agar orang lain tersebut memberikan jalan keluar dan mengerti keadaan kita. Ya, untuk sementara berhasil, namun damai itu tidak kekal. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 berkata, Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, hanya damai sejahtera yang diberikan Yesuslah yang membuat hidup kita tenang dan tentram. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang diberikannya bagi mereka yang berkenan kepadanya. Damai yang diberikan Tuhan tidak tergantung keadaan, sekalipun dalam penderitaan, masalah, dan kekurangan. Damai sejahtera itu tidak akan pernah hilang bagi mereka yang dikasihinya. Damai sejahtera di dalamnya terdapat sukacita surgawi, ketenangan, dan ketentraman hati dan jiwa. Begitu juga dengan rasa percaya diri yang besar dengan penuh pengharapan pada Sang Khalik. Orang yang dikaruniakan damai sejahtera adalah mereka yang melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata di Yesaya pasal 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita pasti mengharapkan damai sejahtera dan ingin memiliki damai sejahtera. Maka kita perlu mengetahui dan memahami apakah di dalam hidup ini, pekerjaan dan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan damai sejahtera. Ya, tentu saja.
jika di dalam kehidupan, pekerjaan, dan apapun yang kita lakukan adalah berkenan kepada Allah. Sebab orang fasik tidak pernah mendapat damai sejahtera. Firman Tuhan berkata di Yesaya pasal 48 ayat 22, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Maka ketika kita mengharapkan damai sejahtera itu, maka kita juga harus mengikuti perintah-perintahnya. Sebab ketika kita mengikuti perintahnya, maka kita akan diberkati dan damai sejahtera pasti kita peroleh. Sebab dia berjanji di Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikianlah renungan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami berseru kepadamu ya Bapa. Kami sangat bersyukur atas firman yang telah kau perdengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan memberikan kami damai sejahtera-Mu jikalau kami hidup berkenan kepadamu. Dan itu adalah pasti. Oleh karena itu ya Bapa, kami sangat memerlukan pertolongan-Mu. Kami memohon ajarlah kami untuk selalu hidup benar di hadapan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup kami di dalam melakukan perintah-Mu. Karena kami ingin memiliki damai yang sesungguhnya, yaitu damai sejahtera yang berasal dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memperkenankan kami menikmati damai sejahtera-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, saudara-saudara kami, seluruh umat Tuhan, para pemimpin gereja, hamba Tuhan serta para pemimpin negara kami, hanya di dalam pengasihan-Mu. Tuntun dan tolonglah masing-masing kami dalam melaksanakan aktivitas hari ini, di dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami, di dalam menghadapi pergumulan hidup masing-masing pribadi. Kami percaya hanya dengan perkenan-Mu, maka kami akan bersuka cita. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Dengarkanlah seruan doa ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mulai harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.